Shalom semua. Hari ini saya mau sharing saudara tentang gambaran pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi mungkin saudara sering tahu gitu kan bagaimana saya tuh sering mengatakan Roh Kudus itu mentor terbaik. Roh Kudus itu mentor terbaik melebihi hamba-hamba Tuhan ataupun gereja. Ya itu memang tepat ada ya saudara. Jadi Tuhan tuh kasih saya gambaran bagaimana Roh Kudus itu bekerja ya dalam hidup kita. Kita ini selama ini hanya tahu ya bagaimana ayat mengatakan Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, mengingatkan kita dan mengajarkan kita, mengisapkan kita. Tapi mungkin kita tidak tahu saudara bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Nah, Tuhan Yesus itu kasih saya gambaran saudara bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Dan gambaran ini ada di Alkitab. Ternyata itu ada di Alkitab saudara, bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Maka Tuhan Yesus itu ajaib. Tuhan itu ajaib banget saudara. Jadi Tuhan itu ajarin saya kitab Lukas 24 ayat 13. Bagaimana Tuhan Yesus saat itu menampakkan diri ke dua orang murid ya saat berjalan ke Emmaus. Salah satu itu Kleopas. Nah, jadi saudara waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dengan rupa yang lain. Nah, maka sekali lagi saya mengatakan saudara bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang hidup. Dia itu tidak pernah berubah, dia itu berbicara, dia itu bisa menampakkan diri kepada setiap orang. Makanya kalau masih ada orang anak Tuhan tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa ngomong, orang dengan suara Tuhan atau bisa melihat Tuhan Yesus dan mereka meragukan, lebih baik kamu bertobat saudara. Ya, sebab Tuhan itu tidak pernah berubah. Nah, tapi memang segala sesuatu kita harus uji ya dengan Roh Kudus. Kita harus minta karunia bedakan roh supaya kita tahu bahwa ini berasal dari Tuhan atau bukan, karena memang banyak penyesat di luar sana. Nah, jadi saudara waktu itu Tuhan Yesus datang ke mereka dengan rupa yang lain. Nah, di situ Tuhan Yesus ngobrol sama mereka bagaimana apa yang terjadi di Yerusalem. Nah, situ saudara Tuhan Yesus menegur mereka tentang kelambanan hati mereka untuk mengerti segala firman Tuhan. Nah, itu persis saudara apa yang Tuhan Yesus katakan tentang Roh Kudus. Dia itu akan mengingatkan kita saudara. Nah, di situ Tuhan Yesus mengoreksi mereka saudara bagaimana mereka tuh lamban ya, mereka tuh tidak memahami setiap firman Tuhan apa yang terjadi ya. Nah, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, mengoreksi kita tentang kesalahan kita, tentang mungkin kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu saudara, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita saudara, seperti yang Tuhan Yesus lakukan juga di Emmaus itu. Dia menegur saudara setiap kesalahan dan kelambanan hati kita. Dan di situ juga Roh Kudus juga kasih gambar juga bagaimana Roh Kudus membuat api kita menyala-nyala dalam Tuhan. Kalau sudah nanti baca aja lah di Lukas 24 ayat 13 itu sampai habis. Di situ apa berita itu menyadari menyadari bagaimana saat mereka ngomong sama Tuhan itu ya, roh mereka tuh berapi-api. Hati mereka tuh berapi-api. Nah, Roh Kudus membuat kita juga berapi-api dalam Tuhan. Roh Kudus membuat pengikutan kita akan Tuhan itu berapi-api. Jadi bukan semangat manusia saja saudara, tapi ini urapan Tuhan. Nah, maka saya bilang berkali bahwa tanpa Roh Kudus tidak ada satupun orang dapat menghidupkan firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus tidak ada satupun orang yang bisa sampai ke dasarnya Tuhan. Ya, karena Roh Kudus itu uh, dapur pacunya kita dalam Tuhan saudara, itu pengurapan yang dalam diri kita. Di Yeremia ya, dia itu pernah saudara hampir nggak mau lagi minta firman Tuhan. Dia tuh sampai udah nggak mau lagi lah Tuhan lah ya, sampaikan pesan firman-Mu. Tapi di situ mengatakan bahwa seperti ada api yang tekun dalam dadaku. Aku berlelah menahannya tapi aku tidak bisa. Nah, jadi Roh Kudus itu saudara, dia itu seperti api dalam hati kita untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Ya, jadi tanpa Roh Kudus kau akan burn out, kau tidak akan bisa sampai ke destinasi Tuhan. Nah, jadi situ sudah Tuhan gambarkan bagaimana saat itu muridnya berapi-api saat ngobrol sama Tuhan. Nah, seperti itu juga saat kita dekat sama Roh Kudus, itu buat api cinta kita akan Tuhan tuh menyala. Ya, maka penting bersekutu sama Roh Kudus ya. Dan yang terakhir saudara, Roh Kudus itu sebelum saudara, Roh Kudus itu akan mengajarkan ya. Jadi setelah Tuhan Yesus menegur mereka tentang kelambanan hati mereka, Tuhan itu mengajarkan apa yang tertulis di kitab Musa dan kitab para nabi. Nah, Roh Kudus kan mengajarkan kita. Makanya Roh Kudus itu mentor terbaik ya. Tidak tidak ada yang melebihi Roh Kudus saudara di bumi ini. Sekalipun nabi pun hamba Tuhan yang paling top ya yang kita kenal di bumi ini, itu tidak ada yang melebihi dari Roh Kudus. Roh Kudus itu mentor the best tanpa mengecilkan atau saya merendahkan saudara, enggak saudara, tapi memang itu yang Tuhan ajarkan sama saya. Nah, jadi Roh Kudus akan mengajarkan setelah Tuhan Yesus itu menegur tentang kelambanan mereka. Tuhan tuh mengajarkan apa itu terus kitab Musa dan nabi-nabi. Dan terakhir saudara, ini yang paling the best sih. Roh Kudus itu akan menanggalkan segala selubung ya, dan menghancurkan setiap tembok yang membatasi dan menghalangi pengenalan akan Tuhan. Kita lihat di terakhir kisah di Emmaus itu bagaimana saat Tuhan Yesus membuka selubung di mata mereka saudara ya. Mereka tuh mengenali Tuhan. Nah, jadi Roh Kudus akan membuka saudara setiap selubung dalam hidup kita. Dia akan menghancurkan saudara setiap apa yang membatasi pengenalan akan Tuhan dalam hidup kita gitu kan. Dia itu sebagai
penerobos dalam hidup kita, saudara. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa melihat pekerjaan Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa mendengar suara Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita juga tidak akan bisa berjalan dalam visinya Tuhan, destinnya Tuhan. Maka yang penting Roh Kudus. Roh Kudus itu hal yang paling berharga dalam hidup kita. Saya pernah sharing ya, dalam hidup saya itu ada dua hal dahsyat yang terjadi dalam hidup saya. Itu pertama apa? Kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan saya seorang berdosa. Dan yang kedua itu Roh Kudusnya Tuhan yang diberikan pada dalam hati saya. Karena sebab apa, saudara? Roh Kudus itu yang menyelamatkan saya dan memperbarui roh saya, melepaskan saya dari segala ikatan dosa, dan memperbaiki jiwa saya yang rusak. Ya, karakter saya yang tadinya rusak diperbaiki sama Roh Kudus. Nah, makanya saudara, itu yang hari ini yang Tuhan Yesus suruh saya sampaikan, bagaimana kasih tahu bagaimana gambaran Roh Kudus bekerja dalam setiap anak-anakku. Nah, itu yang saya sharingkan hari ini, yang Tuhan Yesus suruh, saudara. Tuhan Yesus memberkati.